Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi informatika yang akan saya share nanti di Zoom ini. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Sambil menunggu ini membuka, silakan dibuka untuk punya ya. Nah, tanpa terasa kita sudah memasuki bab 7 yang artinya kurang mungkin 3 pertemuan itu sudah selesai. Ya, kurang lebih. Karena nanti akan kepotong liburnya kelas 3 juga, tapi saya rasa tidak libur. Nah, terus ada namanya produk teknologi informatika. Jadi yang kalian pakai di HP kalian itu ada namanya hak merek dagang, ada namanya hak paten. Jadi ketika ada orang yang menjiplak, meniru persis itu bisa dikenakan pasal. Pasal apa? Pasal plagiat. Contoh Dani Dwi Songkok. Gitu. Songkoknya kan otomatis dia mempunyai tren sendiri. Misalnya batik mungker-mungker. Terus si Adib dia mencoba untuk apa namanya? Nah, untuk meniru otomatis si Dani bisa apa? Bisa melaporkan ke Undang-Undang Pelanggaran Hak Cipta seperti itu. Nah, terus paten, mungkin ada yang belum tahu ya apa itu paten. Paten itu paten itu satu perangkat lunak dikembangkan dengan menggunakan algoritma, membutuhkan usaha-usaha yang khusus dengan kebutuhan keahlian yang spesifik. Oleh karena itu, suatu perangkat lunak dapat didaftarkan untuk memiliki hak paten. Nah, apa Pak bedanya dengan merek? Kalau merek ketika dipasarkan ke masyarakat itu harus memiliki apa ya? Izin dari DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sehingga merek tersebut akan diberikan undang-undang perlindungan yang maksimal. Jadi misalnya Dayat punya produk namanya DA, ya, Dayat April. Terus di plagiat sama si Dani, DA juga, Dani April. Otomatis Dani kalah karena yang mendaftarkan pertama kali ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah si Dayat. Nah, sekarang Dayat pindah sana, pindah sini Dayat, pindah sini. Nah, jaket dilepas seperti itu. Terus ada juga rahasia dagang, ya. Rahasia dagang di sini itu pengembangan dari perangkat lunak dengan berbagai data informasi dan proses yang mungkin memiliki sifat kerahasiaan. Kerahasiaan tersebut dijaga oleh organisasi dan tidak dapat dibocorkan oleh pihak lain. Oleh karena itu, suatu perangkat lunak mendapat jaminan perlindungan rahasia dagang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Windu ke sini, Windu. Ini. Saya dilepas. Duduknya sana. Sampingnya Dani bisa, belakangnya Dani bisa. Amri, mana? Terus ada juga hak cipta. Hak cipta itu merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, pemilik hak cipta program komputer memiliki hak moral dan ekonomi atas program komputer miliknya. Jadi misalnya Amri punya program mendeteksi jatuh cinta. Ya kan? Itu sudah didaftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Indonesia. Terus si Dayat sudah buat, tapi karena yang membuat duluan Amri otomatis Dayat tidak boleh menggunakan aplikasi tersebut.
boot, harus ganti nama atau ganti ciri khas programnya. Contohnya kalau punyanya si Amri, tampilannya ada gambar Hello Kitty-nya. Nah, punya dia juga nggak boleh Hello Kitty. Jadi semua mulai dari desain grafisnya, inputannya itu tidak boleh sama. Nah ini ya, ini yang mungkin bedanya kalian sekolah di sini sama di sekolah lainnya. Kalau di sekolah lainnya itu tidak diajari dengan namanya public domain. Public domain adalah domain publik. Jadi yang kamu gunakan di sini WiFi itu merupakan salah satu keistimewaan kalian bisa mendapatkan domain masing-masing. Terus ada namanya GNU, General Public License. Ada namanya Permissive License, Popular sama Proprietary. Ya. Nah, ini contohnya pengembangannya. Pengembangan itu misalnya kalau punya si Amri itu ada Hello Kitty-nya. Dikembangkan bisa berubah. Ada Hello Kitty, ada gambar Doraemon, ada gambarnya Rizky, kayak gitu contohnya. Kayak di sini ada namanya laporan cuaca, itu bisa dikembangkan misalnya dikasih logo, dikasih tanda petir, oh panik petir ini berarti hujan, dikasih payung, berarti harus, nah, nah gitu berarti hujan atau dikasih tanda lagi, ada persenannya, tingkat hujannya sekian persen, seperti itu. Nah ini, kalau kalian main game, itu kalau kalian tanpa sadar ya, itu ada namanya aplikasi akuntansi, ada perhitungannya. Jadi perhitungannya kan gini, kalau misalnya anak itu menang, menang berapa kali, jadi dinyatakan jadi pemenang. Kalau misalnya draw satu-satu, berarti dia belum menang. Jadi kalau game itu algoritmanya itu kuat ya. Kalau misalnya pembuat game itu tidak mempunyai algoritma yang kuat, tidak punya hitungan yang matang, gamenya tidak ada yang menang. Ya kok delok ae, berarti gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Karena apa? Intinya pada main game itu yang dicari adalah kemenangan. Ya misalnya si apa jenis si Windu karo si Meika game lah nggak ada menang-menangnya itu gimana itu tekan setahun ya orang gimana ya terus ada nggak tahu yang e-commerce apa apa e-commerce. Hah? Ya, e-commerce adalah aplikasi penjualan seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya kan, Lazada, Indomart, ya, terus Windu BO itu juga bisa. Hah? Booking online. Itu kan booking tiket. Nah, ada juga yang namanya aplikasi kesehatan ya. Misalnya kalau si Dayat Sambat yang serai nut-nut, nah, terus di HP-nya di ini, HP-nya ditaruhkan di kepala gini, itu bisa mengidentifikasi, oh berarti dari lagi rindu seseorang. Ya, rindu sama si Fernando kayak gitu contohnya. Otomatis obatnya harus ketemu Fernando. Nah, itu contohnya. Nah, terus tapi gini, pernah nggak kalian memikirkan ketika kalian punya TV rusak kan kemana kan? Kalau misalnya sudah tidak bisa diperbaiki, digosokkan ya. Setelah digosokkan, kan tahu nggak itu larinya kemana? Larinya kemana larinya? Di tempat pembuangan sampah. Otomatis menjadi apa? Masalah lingkungan, masalah baru. Kayak HP ya. HP itu kalau kalian rusak, mau kalian buang kemana? Kalau sudah mati total, eh? Nah dibuang. Jangan kayak mantan ya, jangan dibuang kayak mantan itu. Jadi kalau misalnya dibuang, itu menimbulkan dampak masalah lagi, sampah. Contoh lagi, kalian pernah tahu nggak potong rambut? Potong rambut masa orang ngerti? Kalian pernah mikir nggak rambut kalian tuh dikemanakan? Di mana jualnya?
Nah, jadi gini ya, rambut itu merupakan salah satu dari tubuh manusia yang limbahnya bisa dijadikan nilai ekonomi, bukan pupuk. Pak, apakah kuku bisa? Kuku nggak bisa ya. Tapi dulu ada saya baca di situs online di mana itu? Di Daily Amerika. Ya, Amerika itu tani kunjung. Ya. Jadi itu didaur ulang. Ada namanya kuku palsu. Itu ada pabrik. Jadi menjualnya kuku itu per kilo. Bisa bayangkan ya kalau kuku per kilo itu berapa banyak, berapa beratnya, terus ambunin dah. Belum juga baunya yang menyengat gitu. Nah, jadi kalian itu tanpa kalian sadari, kalian adalah penghasil sampah terbesar di dunia. Contoh, belum lagi yang namanya sampah masyarakat. Itu yang paling banyak itu. Yo ya yo. Nah, nah, terus ini, Pak, kalau saya ngambil mempelajari informatika itu apa sih? Profesinya apa, Pak? Jadi apa? Ada ba- banyak. Yang pertama ada namanya CEH, Certified Ethical Hacker. Jadi kalau misalnya kalian menguasai ini, itu otomatis kalian kerja dimanapun gampang. Karena apa? Setiap instansi itu butuh orang yang bisa mengendalikan penyusup. Kayak ini ya tadi ya. Di kelasnya, kalau di kelas ini ada penyusup. 4 anak ini baru datang. Penyusup ini. Nah, kalau kalian ada yang ini, ada yang CH ini, berarti ada yang non mencegat. Misalnya si siapa namanya? Adib. Era lema bu. Itu kelasmu kayak gitu. Terus waktu netek kayak gitu. Jadi bisa dilihat sendiri ya, ada banyak pekerjaan yang dihasilkan dari informatika. Pak, nah saya itu jurusannya mesin Pak, apa bisa? Bisa. Di mesin pun, di listrik, di TBS, TKR ada informatikanya. Sini, 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 sini. Coba ya, saya tanya. Yang punya Facebook, jaketnya dilepas. Ada nggak yang punya Facebook? Ada? Eh? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Facebook. Jadi gini ya, awal mulanya ada Instagram, ada TikTok, itu dari Facebook itu sebenarnya semuanya, bukan dari yang lain. Jadi juga Facebook itu sekarang ada namanya fitur menandai hoax. Contoh, hoax pertama, Dayat menikah dengan Ariel Tatum, itu hoax, nggak mungkin. Nah, otomatis Facebook akan memblokir berita tersebut. Contoh, Windu akan menikah dengan KK misalnya. Kalau karena itu nggak hoax, maka tidak diblokir. Itu contohnya. Nah, nah terus ini, bagaimana sih Pak kalau kita tuh mau menandai hoax atau bukannya? Yang pertama melihat apakah judul berita ya tagline-nya itu apakah yang provokatif atau bukan. Yang kedua memeriksa narasumber. Yang ketiga perhatikan sumber berita. Kalau misalnya sumber beritanya .blogspot.com terus itu kurang kredibel. Yang kredibel adalah .co.id atau .com. Terus mengecek gambar. Asli enggak?
Misalnya ya, fotonya Windu sama si Amri dekatan. Ya. Mereka foto, terus diganti dengan fotonya si Kania. Nah, itu juga bisa namanya mengecek gambar dulu. Asli enggak? Karena kalau di aplikasi itu ada namanya mengecek gambar itu ada atau bukan. Real atau hoax. Kayak gitu. Terus mengecek tanggal berita. Pasca pemilu ini banyak berita hoax. Kadang tidak mengecek tanggal berita. Berita pas pemilu DKI Jakarta di pos ulang di pemilu presiden. Akhirnya apa? Muncul beragam opini bahwa itu merupakan berita hoax. Ya, beritanya tahun berapa, terus di-up lagi tahun sekarang, otomatis akan memunculkan banyak pendapat yang memicu konflik. Contoh Dayat sama Rizky Mahindar, contoh ya, rebutan satu cewek. Itu juga memicu konflik, apalagi sama si Adib ditambah berita hoax. Misalnya Dayat membelikan kacang, terus si Anu membelikan ini, akan memicu pertengkaran. Nah, ini ya, untuk memeriksa hoax, nanti saya kasih tugas, ya, ketik alamat URL berikut image.google.com di browser. Kemudian klik icon kamera untuk mengupload gambar pada kotak dialog yang muncul. Ya, mungkin ini bisa saya praktekkan langsung ya. Cek, kita cek ya. Kita cek image.google.com. Image.google.com. Kita cek ya. Apakah itu bukan atau bukan? Kita cek. Nah, kemudian muncul seperti ini. Ada nggak? Lalu klik ini. Perhatikan ya, ini ada image.google.com. Terus klik gambar ini, baik gambar. Terus klik upload file atau ditarik ya, upload file. Kita cari ya gambar. Kita cek apakah hoax atau bukan. Nah, ini contohnya ini. Nah, contohnya ya. Kita cek. Nah, otomatis dia akan mencari dari mana sumbernya foto ini. Ya. Ada toh? Terus kita klik ini, klik yang telusuri. Contoh ya, telusuri. Nah, nggak ada ini. Berarti foto ini berarti original. Tidak ada yang menyamai. Berarti apa namanya? Nah, ini ya, tidak dapat menemukan teks. Berarti foto ini memang baru diupload ya. Nah, berarti kalau misalnya yang punya foto ini berarti ini original, belum pernah masuk berita manapun. Ya. Terus lanjut. Nah, kalau dalam bidang kesehatan itu bisa mendiagnosis penyakit. Yang kedua, layanan kesehatan virtual. Yang ketiga, nanomedicine. Yang keempat, tiga dimensi printing untuk mencetak bagian tubuh tertentu. Seperti tangan dan kaki palsu. Terus dalam bidang transportasi, itu juga banyak. Sama halnya dengan bidang pertanian. Contoh ya, kalau kalian melihat di Tambakrejo, itu ada namanya penyiram otomatis. Itu yang saya kembangkan dan dengan teman-teman dulu di Jogja. Ketika jam sekian, dia akan menyiram otomatis. Trut, 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 trut gitu. Ya. Bayangkan kalau tanpa teknologi, Dayat ado-ado ketunjung yang tambah rejo, gawa selang, ngunoni. Otomatis akan menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya. Terus dalam bidang pariwisata juga akan
menambah efek yang dominan. Contohnya ya, di Pacitan, semenjak ada namanya Google AdSense, Facebook AdSense, itu hal-hal yang berhubungan dengan wisata keindahan Pantai Watu Karung, Kelayar, dan sebagainya itu akan naik. Otomatis akan menimbulkan rasa penasaran orang lain untuk mengunjungi Pacitan. Nah, bidang manufaktur juga sama. Ada namanya IoT, Internet of Things. Contoh, yang listrik ya, ada namanya lampu otomatis. Ketika digini kan, dia akan nyala. Digini kan, akan mati. Itu menggunakan teknologi IoT. Ya, seperti itu. Nah, baik. Karena sudah habis ya, apa yang saya sampaikan. Sekarang saya akan kasih tugas yang ini ya. Nah, tugasnya adalah ini. Perhatikan. Ini ya. Ini image.com di browser. Kemudian nanti bawa ke depan dikumpulkan. Oke, baik, saya rasa cukup materi pada pagi hari ini. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen.